Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Embedded System atau sistem tertanam. Di sini kami akan menjelaskan mengenai AutoPad Feeder. Saya sendiri Farhan Dandin Raffi, dan di sini saya bersama rekan saya Ivan Bastian. Pada presentasi ini akan dibagi menjadi latar belakang, komponen-komponen, skematik rangkaian, sketch code, dan simulasi. Kemudian pada bagian latar belakang di sini menjelaskan mengapa kami memilih untuk menjelaskan alat AutoPad Feeder ini. Yang pertama adalah karena majikan berada di luar rumah selama berhari-hari, kemudian menyambung lagi ke penyediaan makanan yang kurang atau berlebihan. Tentunya bila penyediaan makanan yang kurang akan menyebabkan hewan peliharaan tersebut kekurangan nutrisi dan dapat menyebabkan jatuh sakit. Kemudian penyediaan makanan yang berlebihan akan menyebabkan hewan peliharaan tersebut menjadi kelebihan berat badan atau obesitas. Dan di sini bagian komponen-komponen akan dijelaskan oleh rekan saya Ivan Bastian. Untuk komponen-komponen yang kami gunakan pada rangkaian ini, terdapat 6 jenis komponen. Yang pertama ada microcontroller Atmega 328 Arduino Nano, yang kedua RTC DS3231, yang ketiga OLED LCD, yang keempat motor servo, yang kelima buzzer, dan yang terakhir push button. Untuk yang pertama ada microcontroller Atmega 328 Arduino Nano. Ini digunakan sebagai pengendali sistem untuk memproses semua perintah yang dibuat pada sketch Arduino IDE. Dan karena ukurannya yang kecil dapat membuat alat menjadi compact, tidak terlalu menghabiskan ruang yang tersedia. Yang kedua, RTC DS3231. Ini untuk menampilkan waktu pada OLED LCD. Yang ketiga ada OLED LCD. Ini digunakan untuk menampilkan informasi jam, berapa banyak porsi yang akan disajikan, dan jam penyajian pakan. Yang keempat ada motor servo. Ini sebagai aktuator pada saat penyajian pakan, sehingga tidak melebihi porsi yang sudah ditentukan. Untuk yang kelima buzzer, jadi buzzer ini untuk sebagai indikator pada saat waktu penyajian pakan hewan. Untuk yang terakhir ada push button. Push button ini digunakan sebagai pengendali untuk mengatur porsi makanan, waktu penyajian pakan, dan penyajian pakan secara manual. Untuk selanjutnya skematik rangkaian dan simulasi alat oleh Farhan. Di bagian sini adalah skematik rangkaian pada yang dibuat di software Proteus. Di sini ada Arduino Nano. Arduino Nano sebagai microcontroller yang digunakan pada sistem. Kemudian ini ada modul RTC atau real time clock, yaitu DS3232 untuk mengambil informasi jam yang akan ditampilkan ke LCD OLED. Kemudian buzzer digunakan untuk sebagai indikator pada saat penyajian makanan. Dan ada motor servo sebagai aktuator untuk pengontrol di pendistribusian makanan. Dan juga ada 3 push button yang digunakan untuk mengontrol porsi, kemudian penyajian manual, dan waktu penyajian jam makan. Jadi ada bagian sketch program pada Arduino IDE. Di sini ada beberapa library yang digunakan, yaitu library untuk servo, kemudian ada Fruit GFX, dan ada Fruit SSD 1306, dan juga untuk RTC DS3231. Kemudian EEPROM adalah untuk menyimpan memori. Kemudian lanjut lagi ke bagian input dan output. Di sini ada untuk button 1, button 2, dan button 3 dihubungkan ke pin 2, 5, dan 4 pada microcontroller. Kemudian pin servo dihubungkan ke pin 9 pada microcontroller, dan buzzer dihubungkan ke pin 6. Kemudian di sini ada bagian variabel yang digunakan pada program ini, yaitu adalah state button 1 dan 3, yaitu keadaan button sama dengan true. Dan sini ada stop angle untuk servo itu 90 derajat, dan rotate angle ini ada 180 derajat atau maksimalnya. Kemudian di sini ada portion sebagai default-nya itu adalah 5 porsi, dan interval di sini adalah 8, yang mana artinya itu adalah penyajian makanan secara default-nya pada saat pertama kali program di-upload ke microcontroller. Kemudian microcontroller akan aktif, dan penyajian makanan akan ditampilkan pada LCD OLED, yaitu 8. Kemudian di sini ada millis, adalah delay yang digunakan untuk penyajian makanan sebelum dan sesudahnya. Dan di sini ada di refresh rate, adalah refresh rate untuk LCD berganti, yaitu selama 200 milisekund. Kemudian maksimal porsi yang di setting pada sistem di sini adalah 20 porsi, dan
porsi paling sedikit adalah 3. Kemudian hour, menit adalah variabel untuk jam dan menit untuk ditampilkan pada LCD LED. Kemudian last speed hour dan next speed hour adalah interval pada saat mengatur jam penyajian makanan. Dan ini adalah keadaan pada saat penyajian makanan yaitu true, dan ini adalah portion delay sebanyak 500 milisecond. Kemudian di bagian voice atap di sini ada mode pin untuk button 1, 2, dan 3 sebagai input pull up, dan servo motor attach itu untuk menghubungkan motor servo dan juga mencetak nilai servo. Kemudian ada mode buzzer yaitu sebagai output dan keadaannya sebagai low. Kemudian serial begin 9600 ini adalah untuk memulai komunikasi serial. Dan di bawah sini adalah untuk mendisplaykan pada LCD OLED. RTC di bagian sini untuk mengatur waktu di modul real time clock. Dan di sini adalah untuk menyimpan memori. Nah, di bagian void loop di sini ada if, keadaan if untuk mengatur pada LCD, yaitu untuk mencetak nilai portions dan mencetak string porsi. Kemudian di bawahnya juga sama, perbedaan di sini adalah untuk mencetak nilai hour, dan di sini string ada titik 2 untuk membedakan jam dengan menit yang akan ditampilkan. Kemudian di sini adalah interval, yaitu waktu penyajian makanan. Kemudian bagian atas ini adalah untuk mengambil data waktu. Di bawah sini adalah untuk mengatur penyajian makanan selanjutnya, dan di bawah sini pada saat sudah mencapai waktu penyajian makanan, maka akan ada string yang muncul yaitu feeding pada LCD, dan motor akan berputar selama banyaknya porsi. Untuk di bagian button 1 di sini adalah untuk menambahkan porsi makanan yang disajikan, dan bawah sini adalah penyajian manual, dan kemudian bagian bawahnya sini untuk button 3 itu untuk mengatur jam penyajian makanan. Dan di sini adalah contoh simulasi alat yang pada saat alat pertama kali dinyalakan, maka akan secara otomatis memulai memberi pakan, dan di sini motor akan berputar. Kemudian di bagian sini adalah setelah penyajian makanan sebelumnya sudah selesai, maka di sini akan menampilkan waktu dan banyak porsi dan interval jam penyajian makanan. Untuk di bagian selanjutnya di sini mengubah porsi makan, yaitu menggunakan button yang sebelah kiri, dan contoh yang bagian sebelah kanan ini adalah mengubah waktu interval menggunakan button yang sebelah kanan. Kemudian akan lanjut ke bagian simulasi pada software Proteus. Nah, di sini berhubungan codingnya sudah di-copy ke bagian program file di sini, maka langsung saja kita jalankan. Pada saat pertama kali jalankan, maka di sini akan muncul string feeding, dan di sini motor akan berputar sebanyak interval yang yaitu 8. Maka servo akan berputar selama 4 sekon. Karena 500 milisekon dikali 8, yaitu 4000 milisekon. Nah, kemudian bagian sebelah kiri sini adalah untuk mengatur porsi makan. Sini akan berubah. Dan kemudian sebelah kanan adalah untuk mengatur interval jam yang akan disajikan. Dan bagian sebelah tengah ini untuk penyajian secara manual, di mana akan dikontrol oleh pengguna atau sang majikan. Bila dipencet, maka secara otomatis memulai memberi makan kepada hewan tersebut. Dan di sini buzzer akan menyala sebagai indikator bahwa sedang memberi makan. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.